Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu menguasai fondasi saintifik pada materi katabolisme lemak. Prosedur kerja. 1. Baca dan pahami materi pembelajaran mengenai katabolisme asam lemak. 2. Buatlah video mengenai macam-macam bagaimana tahapan reaksi katabolisme asam lemak. 3. Rekam penjelasan mengenai materi tersebut. Dan 4. Edit video pembelajaran semenarik mungkin. Katabolisme lemak adalah proses pemecahan lemak menjadi gliserol dan asam lemak yang berlangsung di membran luar mitokondria. Tujuan utama katabolisme lemak adalah untuk membebaskan energi yang terkandung di dalam senyawa sumber. Aktivasi asam lemak di sitoplasma. Asam lemak yang terdapat pada sitoplasma harus diaktifasi terlebih dahulu menjadi asam lemak KOA sebelum masuk mitokondria. Asam lemak difosforilasi dengan menggunakan satu molekul ATP dan diaktifkan dengan asetil KOA, menghasilkan asam lemak KOA, AMP, pirofosfat inorganik. Pengangkutan asam lemak KOA dari sitoplasma. Asam lemak KOA tidak dapat menembus membran mitokondria. Molekul tersebut harus dibawa oleh pembawa atau karier yang disebut karnitin. Asam lemak KOA akan bertahan dengan karnitin, membentuk asam lemak karnitin dan menembus membran mitokondria. Di dalam mitokondria, asam lemak karnitin akan bereaksi dengan koenzim A sehingga terbentuk asam lemak CoA dan karnitin kembali. Karnitin kemudian akan keluar mitokondria untuk membawa asam lemak CoA yang lainnya. Berikutnya reaksi beta oksidasi. Asam lemak yang telah masuk ke mitokondria kemudian menjalani beta oksidasi dengan langkah-langkah sederhana sebagai berikut. Yang pertama, tahap dehidrogenasi 1, yaitu tahap dehidrogenase asam lemak koenzim A yang sudah berada di dalam mitokondria oleh enzim asil koenzim A dehidrogenase menghasilkan senyawa N-asil koenzim A. Pada reaksi ini, FAD atau flavin adenin dikloroketida bertindak sebagai koenzim lalu direduksi menjadi FADH2 dengan mekanisme fosforilasi oksidasi. Suatu molekul FADH2 dapat menghasilkan dua molekul ATP. Lalu tahap yang kedua, hidratasi, yaitu ikatan tangkap pada N-asil koenzim A dihidratasi menjadi 3 hidraksasil koenzim A oleh enzim N-asil koenzim A hidratase. Yang ketiga yaitu tahap dehidrogenase 2, yaitu tahap dehidrogenase 3 hidraksasil koenzim oleh enzim beta hidraksasil koenzim A dehidrogenase dengan NAD+ sebagai koenzimnya menjadi beta ketoasil koenzim A. NADH yang terbentuk dari NAD+ dapat dioksidasi kembali melalui mekanisme fosforilisasi oksidatif sehingga dapat menghasilkan 3 molekul ATP. Lalu, yaitu tahap tiolase atau tahap pemotongan, yaitu tahap pemecahan molekul dengan enzim beta ketoasil koenzim A tiolase. Pada reaksi ini, satu molekul ketoasil koenzim A menghasilkan satu molekul asetil koenzim A dan sisa rantai asam lemak dalam bentuk koenzim A-nya yang mempunyai rantai 2 atom karbon lebih pendek dari semula. Proses degradasi asam lemak selanjutnya adalah pengulangan mekanisme beta oksidasi secara berurutan sampai panjang rantai asam lemak tersebut habis dipecah menjadi molekul asetil koenzim A. Dengan demikian, satu molekul asam miristat menghasilkan 7 molekul asetil koenzim A dengan melalui 6 kali oksidasi. Tiap satu siklus beta oksidasi dihasilkan energi sebesar 1 FADH2 2 ATP pada dehidrogenase 1. Lalu 1 NADH sebanyak 3 ATP pada dehidrogenase 2. Lalu 1 asetil koenzim A terdapat 12 ATP yang mana pada deoksidasi melalui siklus TCA. Jadi jumlah ATP yang dihasilkan dalam satu siklus beta oksidasi adalah 17 ATP. Tahap oksidasi asam palmitat C15H33COOH dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pertama, asam palmitat dioksidasi beta dalam 7 siklus menjadi 8 residu asetil dalam bentuk asetil-CoA. Tahap kedua, tiap asetil-CoA dioksidasi menghasilkan 2 CO2 dan 8 elektron dalam siklus TCA atau siklus Krebs. Dan tahap ketiga yaitu elektron yang dihasilkan dari tahap 1 dan 2 masuk ke rantai respirasi mitokondria dengan menghasilkan energi untuk sintesis ATP dengan fosforilasi oksidatif.
Jadi, dengan 7 siklus beta oksidasi dihasilkan energi sebanyak 131 ATP. Akan tetapi, karena pada proses aktivasi dibutuhkan 1 ATP, maka dapat disimpulkan bahwa energi yang dihasilkan pada katabolisme lemak adalah 130 ATP. Kesimpulan, lemak adalah zat organik hidrofobik yang terdiri dari unsur penyusun karbon, hidrogen, oksigen, fosforus, serta nitrogen. Contoh sumber makanan yang mengandung lemak ialah kuning telur, margarin, dan keju. Katabolisme lemak ialah proses pemecahan lemak menjadi gliserol dan asam lemak yang berlangsung di membran luar mitokondria. Tahapan katabolisme lemak yakni aktivasi asam lemak, pengangkutan asam lemak KOA, reaksi beta oksidasi, dan tahap oksidasi asam palmitat.